adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online di rumah pada hari ini ya Kak. Iya benar sekali Bang. Semoga adik-adik di rumah tetap sukacita ya Bang mengikuti ibadah hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Ikutin Kakak Sari dalam hati masing-masing ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu. Kiranya Bapa di surga berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Sari tahu gak sih kalau kasih Tuhan mengalahkan segalanya loh? Iya, lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan. Lebih dalam dari lautan. Dan lebih indah dari pelangi ya Bang. Benar sekali Kak. Untuk menyatakan kasih Tuhan, mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Ya adik-adik semuanya, persilakan untuk berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan hukum Taurat. Oh iya Bang Alfred, kemarin hukum Taurat yang keberapa ya? Kemarin hukum Taurat yang ketiga Kak Sari. Sekarang hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Adik-adik, mari kita berdoa agar Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Walau kita kecil dan lemah, kita ini tetap milik-Nya. Tidak hanya itu adik-adik, Tuhan juga sangat rela mati bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk menyatakan rasa syukur kita atas kasih sayang Tuhan dan pengorbanan Tuhan bagi kita, mari kita berdiri dan bernyanyi, Yesus sayang padaku. Ikutin gerakan kakak ya sama abang ya.
sayang padaku. Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita mengingat kembali akan dosa kita selama seminggu ini. Baik perkataan maupun perbuatan, sengaja maupun tidak sengaja, agar Tuhan mengampuni dosa kita. Yuk kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita serta Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mohon bimbingan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ialah kawan sejati kita. Seperti lagu berikut ini, yaitu Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berdoa, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, mengharap semua menjawab dengan luar biasa. Yes. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu Estomihi, yang artinya Tuhan adalah batu karangku yang teguh. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amang harap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Mari kita membaca bersama-sama. Adik-adik di rumah Amang pandu dari layar ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia.
Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat seseorang atau teman, sahabat adik-adik diganggu atau diusili oleh orang yang usil? Sikap adik-adik ketika melihat kesusahan itu apa? Ada adik-adik yang malah jadi ikut-ikutan mengganggu atau mengusili teman? Atau diam saja, tidak melakukan apa-apa? Ayo, jangan-jangan adik-adik yang usil. Enggak, oh ya, adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang semua baik-baik ya. Nah, tapi kalau sikap anak Tuhan yang baik bagaimana? Kalau ada sahabat kita diusili atau diganggu oleh orang yang usil, orang yang jahat, orang yang nakal, apa yang bisa kita lakukan? Tentu sebagai anak Tuhan kita akan membela, ya kan? Membela dan melindungi supaya teman kita, sahabat kita tidak susah, tidak menderita, tidak diganggu, tidak diusili. Nah, adik-adik, nas firman Tuhan hari ini juga menggambarkan Yesus membela kita. Nah, bagaimana caranya Yesus membela kita? Bagaimana caranya Yesus melindungi kita? Dengan menunjukkan kasih sayangnya. Nah, hari ini tanggal 14 ya, tanggal 14 Februari ya. Kalau orang-orang muda, coba tanya orang tuanya, tanggal 14 Februari, Mama, Pa, itu hari apa biasanya ya? Valentine, hari kasih sayang. Sebenarnya semua hari sih hari kasih sayang ya kan? Setiap hari kita harus menunjukkan kasih sayang. Tapi orang-orang banyak merayakannya pada tanggal 14, mengingatkan kita semua supaya kita tidak berbuat usil, supaya kita tidak berbuat jahat, supaya kita tidak membuat orang lain menderita, dengan menunjukkan kasih sayang kita kepada semua orang. Yesus menunjukkan kasih sayangnya dengan bersedia menderita bagi kita. Pertanyaannya, apakah Yesus yang Maha Kuasa itu menderita? Aku nggak terima, Amang. Kok Yesus yang Maha Kuasa menderita? Bukankah Yesus itu mampu melakukan banyak hal, membebaskan orang lain? Kenapa dia harus menderita? Wah, ternyata banyak orang yang menderita karena apa? Karena perbuatan jahat, karena dosa. Karena dosa siapa? Yesus menderita. Karena dosa orang-orang yang berdosa. Adik-adik berdosa enggak? Pernah enggak adik-adik berpikir berbuat dosa? Berpikir yang enggak? Melawan orang tua, ngambek, bersungut-sungut, marah-marah, atau berniat buruk, atau berpikiran yang buruk kepada orang-orang di sekitar. Nah, itu contohnya. Karena dosa-dosa seperti itu, Yesus menderita. Nah, supaya dosa kita ditebus, Yesus mau menderita bagi kita. Itulah yang ditunjukkan oleh nats kita hari ini. Yesus ingin kita semua tidak lagi berdosa.
Oleh karena itu Yesus menebus kita dari dosa. Adik-adik, dosa menyebabkan penderitaan. Setiap kejahatan pasti akan mendatangkan keburukan. Nah, keburukan bagi siapa? Keburukan bagi orang lain. Keburukan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan, Yesus tidak ingin kita menambah keburukan bagi Yesus, bagi orang lain. Cukuplah hanya Yesus yang menderita. Cukuplah hanya Yesus yang disalibkan. Dan cukuplah hanya Yesus yang bersusah hati. Jika kita menambah pikiran orang lain dengan kejahatan kita, kita sudah menyusahkan Yesus. Adik-adik mau enggak menyusahkan Yesus? Enggak. Ya, semua pasti ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Berbuat baik, mengasihi orang lain. Yang kedua, hari ini kita dipenuhi oleh banyak kesusahan, penderitaan. Bukan karena kita mungkin, tapi karena banyak orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Bukan karena perbuatan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita petik dan pelajari dari penderitaan Tuhan Yesus? Apakah Yesus cengeng? Apakah Yesus melawan? Apakah Yesus bersungut-sungut marah? Apakah Yesus mengutuk Allah? Tidak. Yesus sabar. Yesus tabah. Nah, adik-adik, jika saat ini kita sedang kesusahan, susah enggak? Karena sekarang hanya di rumah saja. Susah enggak dengar-dengar orang-orang di sekitar kita banyak yang sakit? Tambah enggak pikiran adik-adik? Takut enggak? Nah, tapi dalam situasi seperti ini, firman Tuhan mengajak kita, mengajak saya, mengajak adik-adik semua, bersabarlah, tabahlah. Mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak berhenti sampai saat ini. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kita. Dengan apa? Dengan memberikan keberanian, dengan memberikan tanggung jawab kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ikut menjaga kesehatan kita. Dengan hanya beraktivitas di rumah saja. Oleh karena itu, biarlah adik-adik semakin dikuatkan, semakin diberi ketabahan sama seperti Tuhan Yesus yang menanggung kesusahan dengan tabah dan sabar. Sampai pada akhirnya nanti sama seperti Tuhan Yesus menang di kayu salib, mengalahkan penderitaan itu. Adik-adik juga dan kita berdoa semua akan menang melawan COVID-19, melawan penderitaan, melawan kesusahan. Amin? Ya, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami akan makna penderitaan, kesusahan. Biarlah adik-adik sekolah minggu semakin dikuatkan dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Tiruan dari Tuhan Yesus yang menghadapi penderitaan dengan bersikap tabah dan sabar. Dan itu juga mengajarkan kami supaya kami tidak menambah penderitaan orang lain. Supaya kami tetap berbuat baik, mengasihi orang lain. Supaya Engkau tidak bersusah hati melihat kami. Tetapi setiap perbuatan, pikiran, perkataan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, senantiasa menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam situasi saat ini yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu orang tua kami, guru-guru kami, supaya Engkau yang memberkati mereka. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga dalam setiap pelajaran dan pembelajaran yang mereka hadapi, anak-anak-Mu semakin bertumbuh, semakin beriman, semakin kuat hanya di dalam Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama, nama minggu. Minggu hari ini yaitu Minggu Estomihi dengan tema cerita Tuhan Yesus membela kita yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yang kedua, pengkhotbah yaitu Amang Pendeta Ermosian. Yang ketiga, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Februari 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rosalin Zepania Abigail Purba. 2. Emmanuel Lampiona Rejeki Sinambela. Ketiga, Lady Arta Teresia Silaen. Keempat, Jericho Tamado Sanjaya Sitorus. Kelima, Gabriela Borusihaan. Keenam, Paulina Margaret Boruhuta Galung. Dan ketujuh, Gabriel Luis Valentino Tambunan. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan melihat hasil aktivitas. Abang, ingat gak minggu lalu aktivitasnya apa? Masih ingat dong Kak Sari, untuk aktivitas minggu lalu yaitu berfoto sambil menyiram tanaman kan? Tanaman ya Kak? Iya, tanaman. Untuk kelas besar dan kelas kecil. Yuk kita lihat. Ini dia. Dan untuk aktivitas minggu ini adalah Dari kelas kecil, yaitu menggambar love atau hati, lalu adik-adik mewarnai. Untuk gambar hati atau love boleh dibantu oleh orang tua atau yang bisa gambar sendiri boleh gambar sendiri ya Kak. iya, dan untuk kelas besar membuat prakarya.
dari kertas terus dibentuk love atau hati. Yang berisikan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Karena Tuhan sudah membela kita. Nah, hasil aktivitasnya nanti dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Boleh juga dikirim ke sosial media dan mention Facebook dan Instagram Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Kita tunggu hasil aktivitasnya ya adik-adik. Oke. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita siapkan persembahan kita. Untuk pengiriman persembahan dapat kita kirim lewat rekening atau bisa lewat QR code yang tertera di layar televisi atau layar handphone adik-adik. Atau laptop juga. Nah, sebelumnya kita angkat pujian kembali, Bang, dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Ikutin gerakan Kakak Sari dan Bang Alfred ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Marilah kita mengakhiri ibadah hari ini dengan bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang, kami pendeta, guru-guru sekolah minggu, Parhalado, tim Faar, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.